Adrian, seorang pengusaha sukses berusia 33 tahun, dikenal luas oleh kalangan elit karena kesuksesannya yang luar biasa di dunia bisnis. Tinggal di sebuah rumah mewah dengan segala kemewahan yang dimiliki, Adrian tampaknya memiliki segalanya, kekayaan, ketampanan, dan status sosial yang tinggi. Namun, ada satu hal yang belum ia miliki: pasangan hidup. Keluarganya, terutama orang tuanya, selalu menekankan pentingnya mencari seorang istri yang sesuai dengan status sosial mereka. Kamu tidak bisa selamanya hidup sendiri, Adrian. Saatnya mencari pasangan yang layak, kata sang ayah dengan nada tegas, seperti biasa. Setiap kali Adrian pulang ke rumah, percakapan ini selalu berakhir dengan kekesalan di kedua belah pihak. Ayah dan ibunya menginginkan seorang wanita cantik dan berasal dari keluarga kaya yang dapat menambah kehormatan keluarga mereka. Di satu sisi, Adrian hanya ingin hidup sesuai dengan pilihannya, tanpa terlalu dipengaruhi oleh ekspektasi keluarga. Namun, pada akhirnya, ia merasa tertekan. Keluarga besar Adrian mengatur pertemuan demi pertemuan, mengenalkan berbagai wanita cantik dari kalangan sosial tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, Adrian selalu menolak dengan alasan yang samar-samar. Pada suatu malam, ketika pertemuan dengan seorang wanita yang baru dikenalkan kembali diatur, Adrian menghadapinya dengan perasaan jenuh. Wanita itu, Maya, seorang model dan influencer, dengan penampilan luar biasa, duduk di hadapannya dengan senyuman sempurna. "Saya yakin kita bisa saling mengenal lebih dekat," kata Maya sambil tersenyum, berusaha menampilkan pesonanya. Namun, Adrian hanya memandangnya dengan wajah datar, tidak menunjukkan minat sedikit pun. "Maaf, Maya, saya rasa kita tidak cocok," jawab Adrian singkat. Maya terlihat terkejut, tetapi berusaha menjaga sikapnya. Begitu banyak wanita yang datang dan pergi, semuanya dengan daya tarik luar biasa, penuh kecantikan dan karisma. Ada yang pintar, ada yang sukses, dan ada pula yang berasal dari keluarga yang sangat dihormati. Namun, Adrian tetap menolak mereka satu persatu. Beberapa dari mereka bahkan berusaha menunjukkan perhatian lebih, tetapi Adrian tetap tidak berubah. Tak jarang, penolakan Adrian menimbulkan kekecewaan dan bahkan amarah dari orang tuanya. "Adrian, kamu ini anak laki-laki yang terlalu keras kepala. Kenapa kamu tidak bisa melihat betapa luar biasanya wanita-wanita ini?" kata ibunya. "Setelah pertemuan dengan wanita terakhir yang ia atur, karena saya tidak membutuhkan wanita yang hanya tertarik pada harta dan status saya," jawab Adrian tegas. Meskipun ia tahu kata-katanya ini akan membuat orang tuanya semakin frustrasi. "Saya ingin seseorang yang mencintai saya karena saya, bukan karena kekayaan saya." Keluarganya menganggap Adrian sebagai sosok yang terlalu idealis. Mereka merasa bahwa memilih pasangan berdasarkan cinta adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa, bukan orang-orang sepertinya yang berada di puncak hierarki sosial. Mereka beranggapan bahwa memilih istri yang tepat bukan hanya soal perasaan, tetapi juga soal bagaimana hubungan itu bisa menguntungkan keluarga besar mereka. Sementara itu, Adrian merasa semakin tertekan dengan kondisi ini. Setiap kali ada pertemuan dengan wanita yang diatur oleh orang tuanya, ia semakin merasa tidak nyaman. Wanita-wanita itu semua terlalu sempurna di mata orang lain, namun justru mereka terasa kosong bagi Adrian. Ia tidak bisa melihat kepribadian mereka di balik kecantikan fisik yang mereka tunjukkan. Adrian merasa seolah-olah dirinya hanya dijadikan sebagai bahan percakapan sosial, bukan sebagai individu dengan perasaan. Pada suatu kesempatan, setelah acara makan malam keluarga yang membosankan, Adrian memutuskan untuk keluar rumah. Ia mengendarai mobil sportnya melewati jalan-jalan kota yang ramai, merasakan angin malam yang sejuk. Ia merasa kebingungan dan kesepian, meskipun banyak orang di sekitarnya. Semuanya seolah tampak kabur baginya. Keputusan untuk memilih pasangan yang tepat semakin rumit dengan tekanan yang datang dari segala arah. Di rumahnya, saat ia baru saja kembali, ia melihat seorang wanita yang tak terduga. Rina, ART yang sudah bekerja di rumahnya selama beberapa tahun. Rina bukanlah wanita cantik yang menonjol di keramaian. Ia bukan tipe wanita yang bisa menjadi pusat perhatian. Wajahnya sederhana dan penampilannya jauh dari glamor. Namun, ada sesuatu tentang dirinya yang membuat Adrian merasa berbeda.
Rina selalu ada ketika ia membutuhkan bantuan kecil. Tanpa banyak bicara, selalu mengerjakan pekerjaannya dengan tenang dan penuh dedikasi. Suatu hari, saat Adrian sedang duduk di ruang tamu, Rina datang untuk membersihkan meja. Tanpa sadar, Adrian memandangi Rina yang tengah menyusun beberapa buku di atas meja. Ada ketenangan dalam gerakan tangannya yang membuat Adrian merasa nyaman. Ia menyadari bahwa meskipun Rina tidak memiliki kecantikan luar biasa, ada sesuatu dalam dirinya yang begitu tulus dan tanpa pamrih. Rina tak pernah mencuri perhatian Adrian, namun kehadirannya memberikan rasa nyaman yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Pada malam itu, di tengah keheningan rumahnya yang luas, Adrian merasakan sebuah pencerahan kecil, bahwa mungkin ia mencari lebih dari sekadar penampilan atau status. Mungkin ia mencari seseorang yang dapat menghargainya sebagai manusia, bukan hanya sebagai pengusaha kaya raya. Namun, di luar perasaan yang mulai tumbuh itu, Adrian tahu bahwa memilih Rina, seorang ART, akan memicu gelombang kontroversi di keluarganya. Tapi sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa ini mungkin saat yang tepat untuk mengikuti suara hati, bukan hanya harapan orang tua atau lingkungan sosial. Keputusan besar itu akhirnya datang, tetapi Adrian harus siap menghadapi segala konsekuensi yang akan muncul setelahnya. Ia tidak tahu bagaimana reaksinya nanti, namun yang ia tahu adalah bahwa ia tak ingin lagi terjebak dalam dunia yang penuh kepura-puraan. Rina, seorang ART yang telah bekerja di rumah Adrian selama hampir 4 tahun, adalah sosok yang sangat berbeda dibandingkan dengan wanita-wanita yang sering dikenalkan oleh keluarga Adrian. Tidak ada yang menonjol dari dirinya. Wajahnya biasa saja, dengan kulit yang tak secerah wanita-wanita yang datang ke rumah ini, dan tubuhnya tidak seperti model yang sering diundang. Namun, ada sesuatu dalam diri Rina yang membuat Adrian merasa berbeda. Rina bukanlah wanita yang mencari perhatian. Dia datang dari keluarga sederhana, dan bagi Rina, bekerja sebagai ART adalah cara untuk membantu keluarganya. Meskipun kehidupannya jauh dari kemewahan, dia tidak pernah mengeluh tentang pekerjaannya. Setiap pagi, Rina bangun lebih awal dari yang lain untuk memastikan rumah Adrian bersih dan siap menyambut aktivitas hari itu. Meski pekerjaan rumah tangga seringkali terasa berat, Rina selalu melakukannya dengan senyuman. Ia adalah sosok yang jarang terlihat mengeluh atau meminta perhatian. Setiap kali Adrian pulang dari kantor dan melangkah masuk ke rumah, dia tahu ada satu orang yang selalu bisa diandalkan untuk menjaga ketenangan rumah ini. Rina. Tidak seperti wanita-wanita lain yang datang dan pergi hanya untuk tampil sempurna, Rina selalu hadir dengan ketenangannya, dengan sikap rendah hati yang tidak pernah berubah. Rina tahu bahwa tugasnya adalah memberikan kenyamanan di rumah ini tanpa mengharapkan imbalan lebih. Pada awalnya, Adrian tidak terlalu memperhatikan Rina. Ia lebih sering berfokus pada pekerjaan dan kesibukannya, tanpa terlalu melihat orang-orang di sekitarnya. Namun, entah mengapa, belakangan ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda saat melihat Rina melakukan pekerjaannya. Adrian mulai memperhatikan bagaimana Rina bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cepat dan efisien. Meski tidak banyak bicara, Rina selalu tersenyum dan berbicara dengan lembut jika ada pertanyaan. Tidak seperti wanita-wanita lain yang ingin selalu berbicara tentang diri mereka. Rina lebih suka mendengarkan dan membantu dengan segenap hati. Rina, meskipun tidak menyadari perhatiannya, selalu menjaga jarak. Dia tahu betul posisinya sebagai seorang ART di rumah ini, dan dia tidak pernah mencoba lebih dari itu. Setiap kali Adrian berbicara dengannya, dia hanya menjawab dengan sopan dan tidak pernah menganggap percakapan itu lebih dari sekedar interaksi sehari-hari. Tapi, di balik itu semua, ada perasaan yang mulai tumbuh dalam hati Adrian, meskipun ia tidak bisa mengungkapkannya begitu saja. Pada suatu sore, saat Adrian sedang duduk di ruang tamu, ia melihat Rina sedang membersihkan meja makan. Tanpa sengaja, tatapan Adrian tertuju pada Rina yang tengah dengan telaten menyusun beberapa buku yang berserakan. Dalam keheningan itu, Adrian merasa ada sesuatu yang menenangkan. Ia mulai memperhatikan setiap gerakan Rina, bagaimana ia merapikan meja, bagaimana ia bekerja tanpa terburu-buru, dan bagaimana ia terlihat tenang
meskipun tugas-tugas rumah tangga tampak menggunung. Di luar itu, Adrian merasa ada yang berbeda dalam cara Rina melihat dunia. Tidak ada kesombongan, tidak ada ambisi yang berlebihan. Rina tidak pernah terlihat mencari perhatian atau mencoba untuk mengesankan orang lain. Semua yang ia lakukan datang dari hati yang tulus. Bagi Adrian, itu adalah hal yang langka, terutama setelah melihat begitu banyak wanita yang hanya peduli pada status sosial atau kekayaan. Hari demi hari, interaksi antara Adrian dan Rina semakin sering terjadi. Meskipun percakapan mereka tidak pernah berlarut-larut, Adrian merasa nyaman berbicara dengan Rina tentang hal-hal kecil, seperti cuaca atau berita terbaru. Rina selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, dan jawaban-jawabannya selalu sederhana, namun penuh makna. Disinilah Adrian mulai merasakan kedamaian yang jarang ia temui dalam hidupnya yang serba cepat. Suatu malam, saat Adrian sedang makan malam sendirian setelah seharian bekerja, ia melihat Rina yang sedang membersihkan dapur. Hanya ada suara detak jarum jam yang terdengar. Tanpa sengaja, Adrian mengajak Rina untuk duduk sejenak. Rina, yang merasa canggung dengan ajakan tersebut, akhirnya duduk di meja makan, menjaga jarak yang sopan. Adrian mengamati Rina sebentar, lalu dengan suara lembut berkata, "Rina, kamu tahu, kamu tidak pernah mengeluh meski pekerjaanmu banyak. Aku sering berpikir, bagaimana bisa seseorang seperti kamu tetap tenang di tengah segala kesibukan?" Rina yang terkejut dengan pertanyaan itu, hanya tersenyum kecil. "Ini memang pekerjaan saya, Tuan Adrian. Saya sudah terbiasa," jawabnya dengan suara lembut. Namun, Adrian merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari jawaban Rina. "Kamu selalu bisa membuat semua ini terasa lebih ringan, bahkan jika pekerjaanmu terasa berat, tidak seperti orang-orang di luar sana yang selalu berusaha mencari perhatian." Rina hanya terdiam mendengar kata-kata Adrian. Ia tidak tahu harus berkata apa, karena dia merasa tidak layak menerima pujian itu. Dia hanya seorang ART yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Namun, Adrian yang semakin lama semakin merasa dekat dengan Rina, mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih penting di balik kedamaian yang ia rasakan. Ada kualitas dalam diri Rina yang membuatnya merasa nyaman dan diterima apa adanya. Keesokan harinya, setelah pertemuan singkat itu, Adrian semakin sering mencari alasan untuk berbicara dengan Rina. Setiap kali ada kesempatan, ia akan bertanya tentang pekerjaannya, atau sekadar meminta pendapatnya tentang sesuatu. Tanpa disadari, mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang berbagai hal, meskipun percakapan mereka masih sangat sederhana. Di luar rumah, teman-teman Adrian mulai menyadari perubahan ini. Mereka mulai mencibir keputusan Adrian yang dianggap aneh. "Adrian, kamu serius memilih wanita biasa seperti itu?" tanya salah seorang teman dengan nada heran saat mendengar Adrian mulai berbicara tentang Rina. "Kamu bisa mendapatkan wanita jauh lebih baik, lebih menarik, lebih sesuai dengan statusmu." Namun, Adrian hanya tersenyum. "Mungkin aku lebih membutuhkan seseorang yang bisa membuatku merasa nyaman, bukan hanya sekedar penampilan." Meskipun Adrian tidak mengungkapkan perasaannya secara langsung, semakin lama, ia menyadari bahwa ia merasa lebih hidup dan lebih dihargai di dekat Rina daripada di antara wanita-wanita cantik yang selalu dikejar oleh banyak orang. Dan meskipun itu terasa aneh, ia merasa bahwa Rina, sang ART yang sederhana, mungkin adalah orang yang selama ini ia cari. Adrian tidak pernah menyangka bahwa ia akan sampai pada titik ini. Beberapa bulan terakhir telah mengubah banyak hal dalam dirinya. Keputusan yang selama ini ia pikirkan dengan hati-hati akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan berinteraksi dengan Rina, sosok yang selama ini dianggap sebagai seorang ART biasa, ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam darinya, yang tak bisa ia abaikan lagi. Rina, dengan segala kesederhanaan dan ketulusannya, telah mengisi kekosongan dalam hidupnya yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Dan kini, Adrian tahu apa yang harus ia lakukan. Malam itu, setelah seharian sibuk di kantor, Adrian duduk sendirian di ruang tamunya. Pikirannya berputar, memikirkan setiap keputusan yang telah ia buat selama ini. Dan yang lebih penting, memikirkan tentang Rina.
Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan selanjutnya akan mengejutkan banyak orang. Tetapi, setelah semuanya, ia merasa bahwa inilah keputusan yang tepat. "Rina," kata Adrian perlahan, memanggil ART yang selama ini telah bekerja dengan tekun di rumahnya. Rina yang sedang membersihkan meja makan menoleh, terkejut mendengar namanya dipanggil dengan suara yang tidak biasa. Biasanya, Adrian hanya berbicara singkat jika perlu. Tapi malam ini, ada sesuatu dalam cara Adrian memanggilnya yang membuat Rina merasa cemas. "Ya, Tuan Adrian, ada yang bisa saya bantu?" jawab Rina dengan suara lembut, namun jelas terdengar kekhawatiran di dalamnya. Ia merasa canggung, tidak tahu apa yang akan Adrian katakan. Adrian menarik napas panjang dan menatap Rina dengan serius. "Rina, aku ingin kamu mendengarkan dengan baik. Aku sudah memikirkan ini selama berbulan-bulan, dan akhirnya aku membuat keputusan." Rina hanya mengangguk, meskipun ia merasa hatinya berdebar. Ia tidak tahu apa yang sedang Adrian pikirkan, tetapi sejak beberapa waktu terakhir, ia merasa ada yang berbeda. Adrian mulai lebih sering berbicara dengannya, lebih perhatian, dan sering kali ia mendapati Adrian menatapnya dengan cara yang aneh. "Selama ini, aku terjebak dalam dunia yang salah," lanjut Adrian, matanya tetap tertuju pada Rina. "Aku terjebak dalam harapan orang lain, dalam kehidupan yang telah diprogramkan untukku. Namun, denganmu, Rina, aku merasa aku bisa menjadi diri sendiri. Kamu membuatku merasa nyaman, jauh dari segala kepura-puraan dan tuntutan sosial." Rina terdiam, tidak tahu bagaimana harus merespons kata-kata Adrian. Baginya, Adrian adalah seorang pengusaha kaya raya, jauh dari jangkauannya. Sebagai seorang ART, ia tidak pernah berpikir bahwa akan ada suatu saat di mana Adrian akan berbicara dengannya dengan cara seperti ini. Ia hanya biasa berinteraksi dengan Adrian dalam situasi sehari-hari, membereskan rumah, mempersiapkan makanan, atau sekadar memberikan segelas air. Tidak pernah lebih dari itu. Namun, kini semuanya terasa berbeda. Ada ketegangan di udara, sebuah pengakuan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. "Aku telah memutuskan," lanjut Adrian. "Aku ingin memilihmu, Rina. Aku ingin kamu menjadi istriku." Rina merasa seluruh dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata Adrian begitu mengejutkan, membuatnya terperangah. Rina tidak bisa mempercayainya. Dia, seorang wanita biasa yang bekerja sebagai ART, yang selama ini hanya melihat Adrian dari kejauhan, kini didorong ke dalam situasi yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Apakah kamu serius, Tuan Adrian?" Suara Rina bergetar, mencoba untuk mengendalikan kebingungannya. Saya tidak mengerti. Anda pasti bercanda, bukan?" Adrian menggelengkan kepala, tatapannya semakin dalam. "Aku tidak bercanda. Aku tahu ini akan mengejutkanmu. Tapi aku sudah berpikir panjang. Kamu berbeda dari yang lain, Rina. Kamu tidak pernah berusaha menarik perhatian dengan cara yang murahan. Kamu tidak memaksaku menjadi siapa yang aku bukan. Kamu membuatku merasa diterima apa adanya." Rina merasa bingung, serasa dunia terbalik. Dia tahu bahwa Adrian adalah pria yang sangat kaya raya, dengan segala kemewahan dan status sosial yang tinggi. Sementara dia hanya seorang wanita biasa yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan, dalam pandangan banyak orang, status mereka yang jauh berbeda seharusnya membuat hubungan semacam ini mustahil. Tetapi di hadapannya kini Adrian berkata sebaliknya. "Tapi, bagaimana dengan orang lain, Tuan Adrian?" tanya Rina dengan suara lirih. "Keluarga Anda, teman-teman Anda, mereka pasti tidak akan setuju." Adrian tersenyum, meskipun itu bukan senyuman yang biasa. Senyuman kali ini penuh makna, seperti seseorang yang telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. "Aku tahu mereka tidak akan setuju, Rina. Mereka sudah mencoba menjodohkanku dengan wanita-wanita cantik, wanita yang sesuai dengan status sosial kita. Mereka ingin aku menikahi seseorang yang memiliki kekayaan dan kedudukan yang setara. Tapi, aku sudah lelah dengan semua itu." Rina merasa cemas, perasaan khawatir mulai menyelimuti dirinya. "Tapi, Tuan Adrian, saya hanya seorang ART. Apa yang bisa saya beri kepada Anda?"
Saya hanya seorang wanita biasa. Adrian berdiri dan mendekati Rina dengan langkah pasti. Kamu memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar harta atau status. Kamu memberikan ketulusan, kebijaksanaan, dan ketenangan yang tidak pernah aku temukan pada orang lain. Rina menundukkan kepalanya, mencoba mencerna semua kata-kata itu. Semua ini terasa begitu cepat, dan ia merasa kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa Adrian, seorang pria kaya raya yang memiliki segala sesuatu, justru memilihnya, seorang ART yang tidak memiliki apa-apa. Tapi saya tidak tahu apakah saya siap, Tuan Adrian, kata Rina akhirnya, dengan suara lembut, tapi penuh ketidakpastian. Adrian meletakkan tangannya dengan lembut di bahu Rina, memberikan rasa ketenangan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Kita bisa menjalani ini bersama, Rina. Aku tidak butuh kesempurnaan. Aku hanya butuh seseorang yang bisa membuatku merasa hidup, dan aku percaya itu adalah kamu. Rina terdiam, hatinya bergejolak. Tidak tahu apa yang harus diputuskan, tapi sesuatu dalam dirinya mulai terasa berbeda. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar status sosial dan kekayaan. Di luar sana, dunia mungkin masih tidak mengerti, tetapi bagi Rina dan Adrian, keputusan ini adalah tentang sesuatu yang lebih penting, tentang menemukan diri mereka dalam sebuah hubungan yang sejati. Kabar mengenai keputusan Adrian untuk memilih Rina sebagai calon istrinya cepat menyebar ke seluruh penjuru keluarga dan lingkaran sosialnya. Tidak butuh waktu lama bagi setiap orang yang mengenal Adrian untuk mengungkapkan rasa tak setuju mereka. Meskipun Adrian tahu bahwa langkah ini akan menimbulkan banyak kontroversi, ia tidak pernah mengira bahwa tekanan yang akan ia hadapi bisa sebesar ini. Pagi itu, ketika Adrian sedang bersantai di ruang tamu, ayahnya, Tuan Hendra, masuk dengan langkah berat. Ekspresi wajahnya tidak bisa disembunyikan, penuh dengan kemarahan dan kebingungan. Adrian, apa benar yang aku dengar? Tuan Hendra memulai percakapan, suaranya berat dan penuh tekanan. Kamu memilih seorang ART untuk menjadi calon istrimu? Apa kamu tidak sadar bahwa itu akan merusak nama baik kita? Adrian hanya duduk di kursinya, tidak menunjukkan ketakutan atau kebingungan. Ia menatap ayahnya dengan mata yang tegas. Aku sudah memutuskan, Ayah. Aku tidak akan mengubah keputusan ini. Tuan Hendra terdiam sejenak, seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Adrian, ini bukan hanya tentang keputusan pribadi. Ini tentang keluarga kita, status sosial kita. Kamu tahu betul bahwa Rina itu tidak sebanding denganmu. Dia tidak memiliki latar belakang yang layak untuk menjadi bagian dari keluarga kita. Adrian menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ayah, aku sudah cukup hidup di bawah tekanan dan harapan kalian selama ini. Aku sudah cukup menjadi boneka untuk memenuhi keinginan kalian. Kali ini, aku ingin memilih untuk hidup sesuai dengan keinginanku sendiri. Tuan Hendra terdiam, matanya penuh kekecewaan. Kamu akan menyesal, Adrian. Keluarga kita akan kehilangan rasa hormat dari semua orang jika kamu tetap bersikeras dengan pilihanmu ini. Perdebatan tersebut berlangsung lama, dengan Tuan Hendra berusaha membujuk Adrian untuk mengubah pilihannya, sementara Adrian tetap teguh dengan pendiriannya. Namun, semua percakapan itu tidak berhenti di situ. Sebaliknya, semakin banyak orang yang tahu, semakin besar penolakan yang datang. Teman-teman Adrian, yang selama ini mengenalnya sebagai pria tampan dan kaya raya, merasa terkejut dan kecewa. Di tengah badai penolakan itu, Rina merasa dirinya semakin terpojok. Setiap kali ia bertemu dengan keluarga atau teman-teman Adrian, ia merasakan tatapan penuh ejekan dan cemoohan. Banyak yang bertanya-tanya apa yang membuat Adrian memilihnya, seorang ART yang hanya tahu tentang pekerjaan rumah tangga. Rina merasa dirinya tidak layak, merasa malu, karena ia tahu bahwa status sosialnya sangat jauh berbeda dengan Adrian. Setiap kata hinaan yang diterimanya terasa semakin menambah rasa rendah diri dalam dirinya. Suatu malam, setelah sebuah pertemuan, keluarga yang penuh ketegangan, Rina kembali ke rumah dengan langkah lesu. Ia merasa tertekan dan bingung. Semua orang di sekitar Adrian tampaknya tidak menyetujui hubungan mereka. Bahkan teman-teman Adrian, yang dulu ia anggap sahabat, kini tampak menghindarinya.
Rina tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saat itu, Adrian mendekatinya di ruang tamu. "Rina, aku tahu kamu merasa sulit menghadapi semua ini," katanya. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. "Aku tahu kamu merasakan tekanan dari orang-orang di sekitar kita. Tapi kamu harus tahu bahwa aku tidak akan pernah berubah. Aku sudah memilihmu, dan aku akan melawan semuanya demi kita." Rina menatap Adrian dengan mata yang berkaca-kaca. "Tapi Adrian, aku merasa seperti orang asing di dunia ini. Semua orang memandang rendah aku, bahkan keluarga kamu. Apa yang membuatmu begitu yakin?" Adrian duduk di samping Rina, memegang tangannya dengan lembut. "Karena aku tahu siapa kamu sebenarnya, Rina. Aku tahu kamu adalah seorang wanita yang baik, penuh kasih sayang dan cerdas. Semua yang mereka katakan tidak penting. Apa yang penting adalah kita berdua saling memahami dan mencintai." Namun, meskipun kata-kata Adrian menguatkan hatinya, Rina tetap merasa cemas. Semua penolakan dari keluarga dan teman-teman Adrian seolah menjadi beban yang semakin berat di pundaknya. Setiap kali ia melihat mata penuh kebencian dari orang-orang yang dianggapnya dekat, ia merasa semakin jauh dari dunia yang selama ini ia kenal. "Saya tidak ingin menjadi beban bagi kamu, Adrian," kata Rina. Suaranya hampir tak terdengar. "Saya tidak tahu apakah saya bisa menghadapi semua ini. Saya merasa sangat rendah diri." Adrian menatapnya dengan penuh pengertian. "Rina, kamu bukan beban. Kamu adalah segalanya bagiku. Kita akan menghadapi semua ini bersama-sama, dan aku akan selalu ada untukmu." Namun, meskipun Adrian memberikan dukungan penuh, Rina tidak bisa menutupi perasaannya. Ia merasa terjebak di antara harapan dan kenyataan, di antara cinta yang ia rasakan untuk Adrian, dan ketakutannya terhadap dunia yang tak mendukung hubungan mereka. Setiap hari, semakin banyak orang yang berusaha meyakinkan Adrian untuk berubah pikiran. Teman-temannya mulai berbicara tentang kemungkinan pernikahan yang bisa merusak reputasinya. Bahkan beberapa dari mereka mulai menasihati Adrian untuk mencari wanita lain yang lebih layak dan sesuai dengan status sosialnya. Satu persatu, hubungan Adrian dengan orang-orang terdekatnya mulai renggang. Beberapa teman baiknya bahkan mulai menjauh, merasa malu dengan keputusan yang diambil oleh Adrian. Mereka merasa bahwa dengan memilih Rina, Adrian telah merusak segala yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Namun, meskipun ada begitu banyak orang yang menekan dan meremehkan, pilihannya Adrian tetap berdiri teguh. Ia tahu apa yang ia inginkan, dan Rina adalah bagian dari itu. Meskipun cinta mereka harus menghadapi banyak ujian, Adrian tidak akan pernah menyerah. Ia yakin bahwa meskipun dunia mungkin menentangnya, ia dan Rina akan tetap berjalan bersama, menghadapi segala cobaan dengan keyakinan dan cinta yang tidak tergoyahkan. Rina menatap Adrian dengan mata penuh harapan. Meskipun masih ada keraguan dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. "Saya akan mencoba, Adrian. Untuk kamu, saya akan mencoba." Adrian tersenyum, dan di saat itulah Rina menyadari bahwa meskipun banyak yang menentang mereka, ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Mereka akan melewati segala hal bersama-sama. Sore itu, setelah pertemuan keluarga yang penuh ketegangan, Adrian mengajak Rina untuk duduk bersama di taman belakang rumah. Matahari yang hampir tenggelam memberikan nuansa tenang, namun keheningan di sekitar mereka terasa sangat tebal. Rina, yang biasanya ceria dan penuh semangat, kini duduk dengan hati yang penuh pertanyaan. Dia masih merasa cemas tentang apa yang akan terjadi pada hubungan mereka, apalagi setelah semua penolakan yang mereka hadapi. Adrian duduk di bangku panjang, menatap langit dengan tatapan kosong. Rina bisa merasakan ketegangan yang ada di antara mereka. Meskipun Adrian selalu tampak tenang dan tidak terbawa emosi, Rina tahu bahwa di balik sikapnya yang tegas itu, ada sesuatu yang lebih dalam yang belum terungkap. "Adrian, kenapa kamu begitu yakin memilih aku?" Rina akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Suaranya lembut, hampir berbisik, karena dia takut jika pertanyaannya ini hanya akan membuat situasi semakin canggung. Adrian menghela napas panjang, lalu berbalik menatapnya. Mata Adrian tampak lelah, seakan mengandung banyak beban yang selama ini ia sembunyikan.
Ia tidak langsung menjawab, tetapi hanya duduk sejenak, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Rina bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berat yang hendak disampaikan Adrian. Aku tahu ini mungkin sulit kamu mengerti, Rina. Adrian akhirnya mulai berbicara dengan suara yang dalam. Tapi, aku tidak memilihmu karena kamu bekerja di sini, atau karena kamu wanita yang berbeda dari yang lain. Aku memilihmu karena kamu satu-satunya yang melihat aku sebagai manusia, bukan sebagai pengusaha kaya yang bisa memberikan segalanya. Rina terdiam, mencoba memahami apa yang dimaksud Adrian. Aku tidak mengerti, Adrian. Apa maksudmu? Adrian menggigit bibirnya. Tampaknya berpikir untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat pribadi. Sebelum aku mengenalmu, aku pernah memiliki hubungan yang sangat mengubah pandanganku tentang cinta dan pernikahan. Katanya perlahan, seolah takut kata-katanya akan membuka luka lama yang tak ingin ia kenang. Rina duduk lebih dekat, memberikan perhatian penuh pada setiap kata yang keluar dari mulut Adrian. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang penting untuk benar-benar memahami apa yang ada di dalam hati pria itu. Ada seorang wanita dalam hidupku, beberapa tahun yang lalu. Dia cantik, pintar, dan berasal dari keluarga yang sangat dihormati. Semua orang memujaku karena memilihnya sebagai pasangan. Tapi, lama-kelamaan, aku mulai menyadari bahwa dia tidak pernah mencintaiku karena siapa aku. Dia hanya tertarik pada kekayaan yang aku miliki, pada kemewahan yang bisa aku berikan. Adrian melanjutkan, suaranya berubah lebih berat. Aku mulai merasa seperti aku hanya sebuah hadiah besar yang bisa diberikan untuk memperlihatkan betapa suksesnya aku. Aku merasa seperti bukan diriku lagi, Rina. Rina mendengarkan dengan seksama, merasakan kesedihan yang tersembunyi dalam suara Adrian. Lalu, apa yang terjadi? Adrian mengerutkan dahi, mengingat kembali masa kelam itu. Hubungan itu berakhir dengan cara yang sangat buruk. Ketika aku menyadari bahwa aku sudah kehilangan diriku sendiri, hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, aku memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Namun, perpisahan itu sangat menyakitkan. Aku merasa seperti ditinggalkan, bukan karena aku tidak mampu memberi, tetapi karena aku tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan, status sosial, uang, dan kemewahan. Rina merasakan hati Adrian terpecah, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sisi rapuh dari pria yang selama ini tampak kokoh di depannya. Rina tahu bahwa keputusannya untuk memilihnya, seorang wanita sederhana yang jauh dari dunia kemewahan, bukanlah hal yang mudah. Tapi, kenapa aku, Adrian? Aku tidak punya apa-apa yang bisa menarik perhatianmu. Aku bahkan tidak tahu apa yang bisa aku beri selain kerja kerasku di sini, kata Rina, dengan sedikit kebingungan dalam nada suaranya. Adrian menatap Rina dengan lembut, matanya penuh dengan rasa syukur. Kamu memberi sesuatu yang lebih berharga daripada apapun yang bisa aku beli atau miliki. Kamu tidak melihatku sebagai sumber kekayaan. Kamu tidak memandangku berdasarkan apa yang aku punya. Kamu hanya melihat aku sebagai diri aku sendiri. Kamu tidak berpura-pura, Rina. Dan itu membuat aku merasa diterima, dihargai, dan dicintai tanpa syarat. Rina terdiam. Kata-kata Adrian meresap dalam hatinya, mengingatkannya pada kenyataan bahwa banyak orang di sekitarnya hanya melihatnya berdasarkan status dan apa yang bisa ia tawarkan. Namun Adrian berbeda. Adrian melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai objek atau simbol status. Itu adalah sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Adrian, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku bukan wanita cantik yang bisa membuat semua orang terpesona dengan penampilanku. Aku juga bukan orang yang punya banyak uang atau harta. Tapi, aku akan selalu berusaha menjadi yang terbaik untukmu, karena aku tahu kamu tidak pernah memandangku berdasarkan itu semua. Adrian tersenyum, senyuman yang penuh ketulusan. Itu yang aku cari, Rina. Aku ingin seseorang yang bisa mencintaiku karena siapa aku, bukan karena apa yang aku miliki. Dan aku merasa kamu adalah satu-satunya orang yang bisa melihatku dengan cara itu. Rina merasa tersentuh,
meskipun hatinya masih dipenuhi kebingungan. Semua yang Adrian katakan terasa sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Rina merasa semakin yakin bahwa Adrian tidak memilihnya karena ketidaksadaran atau kebodohan. Sebaliknya, keputusan Adrian untuk memilihnya adalah pilihan yang penuh pertimbangan dan keyakinan. Adrian menggapai tangan Rina, menggenggamnya dengan lembut. Aku tahu kamu merasa tertekan dengan semua penolakan dari keluarga dan teman-teman kita, Rina. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah berubah pikiran. Aku memilihmu karena kamu adalah bagian dari diriku yang telah lama hilang. Rina menatap Adrian dengan mata yang berkaca-kaca, namun senyuman kecil mulai muncul di wajahnya. Ia merasa lebih tenang, meskipun masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, dengan mengetahui alasan Adrian yang sebenarnya, ia merasa lebih siap untuk menjalani hidup bersama pria ini, meskipun dunia di sekitar mereka terus mencibir. Aku bersyukur bisa memilihmu, Rina. Aku tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Aku hanya peduli pada kita, kata Adrian, matanya penuh keyakinan. Dan di saat itu, Rina tahu bahwa apapun yang akan datang, mereka akan menghadapinya bersama. Mereka berdua, dengan segala kelebihan dan kekurangan, akan menjadi pasangan yang saling menguatkan. Pagi itu, Rina duduk di balkon rumah besar milik Adrian, menatap taman yang luas dengan angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahnya. Di balik kecantikannya, rumah ini terasa asing baginya. Ada perasaan terasing yang menyelimuti hati Rina setiap kali ia berada di tempat ini. Semua orang yang ia temui di sekitar Adrian, keluarga dan teman-temannya, terlihat jauh lebih mapan, lebih bergaya, dan lebih percaya diri dibandingkan dirinya. Rina, seorang wanita sederhana yang bekerja sebagai ART di rumah ini, merasa seolah-olah dirinya adalah orang luar yang tidak pantas berada di sini. Rina, kamu di sini? Suara Adrian terdengar dari pintu balkon, dan Rina menoleh. Adrian berjalan mendekatinya dengan senyuman yang selalu membuat hati Rina terasa lebih hangat. Iya, hanya sedikit menghirup udara segar, jawab Rina sambil tersenyum kecil. Meski senyuman itu tampak biasa, di dalam hatinya ada kegelisahan yang terus mengganggu pikirannya. Adrian duduk di sampingnya dan menatap Rina dengan penuh perhatian. Kamu terlihat lebih cemas akhir-akhir ini. Ada yang mengganggumu? Rina menunduk, jari-jarinya bermain dengan ujung bajunya. Ia ingin menjelaskan perasaannya. Tetapi entah kenapa kata-kata itu terasa berat untuk diucapkan. Selama beberapa minggu terakhir, ia merasa semakin terasing di tengah kehidupan Adrian yang serba mewah ini. Keluarga Adrian tidak begitu menyukainya, bahkan kadang-kadang memperlakukannya dengan dingin. Mereka seolah tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang pria sukses seperti Adrian memilih wanita biasa sepertinya. Aku merasa, aku tidak cocok di sini, Adrian, kata Rina akhirnya, suara lembut namun penuh keraguan. Aku tidak bisa bersaing dengan semua orang di sekitar kamu. Mereka semua terlihat begitu sempurna, sementara aku hanya seorang ART. Adrian terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Rina dengan lembut. Rina, kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan mereka. Kamu tahu, sejak pertama kali kita bertemu, kamu sudah lebih dari cukup bagiku. Kamu tidak harus menjadi siapa-siapa selain dirimu sendiri. Rina menunduk, mencoba menenangkan hatinya. Namun, bayangan tentang keluarga Adrian yang terus-menerus mencibirnya, bahkan di belakangnya, membuat rasa cemas itu semakin dalam. Aku hanya merasa, aku tidak diterima oleh mereka. Mereka selalu memperlakukan aku seperti orang luar. Mereka tidak akan pernah menganggap aku cukup baik untukmu, Adrian. Adrian menatapnya dengan tatapan yang penuh keyakinan, seolah menuntun Rina untuk melihatnya dengan cara yang sama. Aku tidak peduli dengan pendapat mereka. Aku hanya peduli pada kita berdua. Dan aku memilihmu karena aku melihat yang terbaik dalam dirimu. Jika mereka tidak bisa menghargai itu bukan masalah kita, Rina. Namun, meskipun kata-kata Adrian begitu meyakinkan, Rina masih merasa ragu. Perasaan cemasnya semakin besar, seiring dengan pertemuan-pertemuan keluarga yang semakin sering dilakukan.
Selalu ada bisik-bisik di belakangnya, percakapan yang terhenti ketika ia masuk ruangan, dan tatapan sinis yang diterimanya dari beberapa anggota keluarga Adrian. Rina merasa terperangkap dalam dunia yang jauh berbeda dari dunianya yang sederhana. "Adrian," Rina berkata dengan suara rendah, "aku tahu kamu berjuang untuk hubungan ini. Tapi aku tidak bisa terus merasa seperti ini. Aku bukan bagian dari dunia mereka. Aku bahkan merasa tidak pantas denganmu." Adrian menarik Rina lebih dekat, menatapnya dengan penuh rasa kasih sayang. "Kamu pantas, Rina. Kamu lebih dari pantas. Jangan biarkan mereka merusak keyakinanmu tentang dirimu sendiri. Aku tahu hubungan kita tidak mudah, dan mungkin mereka tidak akan pernah menerima kita sepenuhnya. Tapi itu tidak akan mengubah apa yang kita miliki." Rina menatap Adrian, merasa kebingungannya sedikit mereda. Namun, hatinya masih penuh keraguan. "Tapi bagaimana jika aku tidak bisa bertahan di tengah tekanan ini? Aku tidak tahu bagaimana cara bertahan di dunia yang sangat berbeda dariku." Adrian menghela napas, merasakan betapa dalamnya ketakutan yang ada dalam hati Rina. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang perbedaan status sosial, tetapi juga tentang bagaimana Rina merasa tidak dihargai oleh dunia yang ada di sekelilingnya. "Aku tahu ini berat, Rina, tapi kita berdua tidak bisa menyerah. Aku sudah memilihmu, dan aku akan terus memilihmu. Kita akan menghadapi semuanya bersama." Adrian menggenggam tangan Rina lebih erat, memberikan ketenangan yang sangat dibutuhkan. "Aku sudah lelah dengan semua tuntutan dan ekspektasi orang lain. Rina, yang aku inginkan hanya satu, kamu. Hanya kamu yang bisa membuat aku merasa hidup, merasa dihargai sebagai diriku sendiri." Rina merasa terharu mendengar kata-kata itu. Meskipun ia tahu jalan yang mereka pilih tidak akan mudah, perasaan cintanya pada Adrian semakin dalam. Ia mulai menyadari bahwa mungkin, selama ini, dia terlalu banyak khawatir tentang hal-hal yang tidak dapat dia ubah. Dia tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain melihatnya, tetapi dia bisa memilih untuk mempercayai Adrian dan menerima dirinya dengan segala kekurangannya. "Adrian, aku akan berusaha lebih kuat," kata Rina. Suaranya sedikit bergetar, namun penuh tekad. "Aku ingin percaya pada kita, pada apa yang kita miliki. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi aku ingin mencobanya. Bersama kamu." Adrian tersenyum. Wajahnya tampak lega mendengar kata-kata Rina. "Itu yang aku ingin dengar, Rina. Kita akan melewati semuanya bersama. Aku tidak akan membiarkanmu merasa sendirian dalam perjuangan ini." Keduanya duduk di sana, dalam keheningan yang penuh makna, merasakan kekuatan cinta mereka yang semakin kokoh. Meskipun mereka tahu bahwa ujian dan rintangan akan terus datang, mereka berdua telah memutuskan untuk berjuang bersama. Cinta mereka, yang dimulai dengan keraguan dan perbedaan, kini menjadi kekuatan yang tak terpisahkan, dan mereka siap menghadapi segala halangan yang ada di depan mereka. Di dunia yang penuh dengan ekspektasi dan penilaian, Adrian dan Rina belajar bahwa cinta sejati tidak datang dari status sosial atau penampilan, tetapi dari hati yang saling menerima dan mendukung satu sama lain. Dan mereka akan terus berjuang untuk membuktikan itu, meskipun dunia tidak selalu mudah menerima cinta mereka. Waktu berlalu begitu cepat, dan meskipun banyak rintangan yang menghadang, Adrian dan Rina kini berdiri di titik yang jauh lebih kuat dalam hubungan mereka. Keputusan untuk tetap bersama, meskipun dilanda keraguan dan ketidakpastian, membuahkan hasil. Keluarga Adrian, yang awalnya menentang pilihan Adrian untuk menikahi Rina, perlahan-lahan mulai melihat betapa tulusnya hubungan mereka. Malam itu, sebuah pertemuan keluarga besar diadakan di rumah mewah Adrian, tempat pertama kali Rina merasa terasing. Kali ini, suasananya berbeda. Rina yang duduk di samping Adrian merasa lebih tenang. Adrian menatapnya dengan penuh kasih sayang, dan dalam pandangan matanya, Rina bisa merasakan sebuah janji yang kuat. Mereka telah melewati banyak hal bersama, dan kini berada di titik yang lebih baik. "Rina, kamu tampak sangat berbeda malam ini," kata Ibu Adrian, yang kini tidak lagi menyembunyikan senyuman ramah padanya. Ada kehangatan di matanya yang dulunya penuh keraguan. "Aku melihat ada sesuatu yang berubah pada kamu. Kamu lebih percaya diri."
Rina tersenyum, sedikit terkejut dengan pujian yang datang dari Ibu Adrian. "Terima kasih, Bu," jawabnya lembut. Namun dalam hatinya, dia tahu bahwa dirinya telah tumbuh jauh dari sosok wanita yang dulu cemas dan ragu. Berada di sini, di tengah-tengah keluarga Adrian, kini tidak lagi membuatnya merasa terasing. Keberadaan Adrian di sisinya memberinya rasa aman yang tak ternilai. Sementara itu, Adrian hanya tersenyum kecil, menatap Rina dengan tatapan penuh makna. Dia tahu, perjalanan mereka tidaklah mudah. Terlalu banyak yang harus mereka hadapi, dari tekanan keluarga, pandangan sinis teman-teman, hingga ketidakpastian dalam diri mereka sendiri. Namun, mereka telah berhasil mengatasi semua itu dengan kekuatan cinta yang tulus. Cinta yang tidak terikat oleh status sosial atau penampilan fisik. Ketika percakapan mulai mengalir lancar di meja makan, Adrian memutuskan untuk berbicara. "Ini adalah hari yang penting bagi kita semua," kata Adrian dengan suara tegas, menarik perhatian seluruh keluarga yang hadir. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan kesempatan untuk Rina dan saya. Kami telah melalui banyak hal, dan saya sangat berterima kasih karena kalian mulai menerima dia sebagai bagian dari keluarga ini." Suaranya penuh dengan keyakinan. Rina merasakan hati Adrian yang tulus. Dia tahu betapa beratnya bagi Adrian untuk menghadapi keluarga yang sangat peduli dengan status sosialnya. Namun, di sini, di hadapan mereka semua, Adrian memutuskan untuk memilihnya, membuktikan bahwa cintanya kepada Rina tidak hanya tentang kedudukan atau harta. "Adrian, kami sempat meragukan pilihanmu, terutama setelah melihat Rina yang bukan berasal dari kalangan kami," kata ayah Adrian dengan suara yang lebih bijak dari sebelumnya. "Tapi sekarang, kami melihat betapa kuatnya kalian berdua. Kami tahu kalian berdua saling mencintai, dan itu lebih penting dari apapun." Rina terkejut mendengar kata-kata ayah Adrian. Dia tahu betapa kerasnya hati keluarga Adrian pada awalnya. Namun saat ini, mereka bisa menerima keberadaan Rina dengan lapang dada. Di dalam hatinya, Rina merasa sangat berterima kasih kepada Adrian yang telah memperjuangkan hubungan ini, meskipun harus melawan begitu banyak tekanan dari berbagai pihak. Adrian menatap Rina, kemudian menggenggam tangannya dengan erat. Cinta itu tidak hanya soal status, tentang apa yang kita miliki, atau apa yang orang lain pikirkan. Cinta sejati itu lebih tentang saling menghargai dan mendukung, bukan apa yang terlihat di luar. Rina mengangguk, hatinya penuh dengan rasa terima kasih. Selama ini, dia merasa bahwa dia bukan siapa-siapa, seorang wanita sederhana yang tidak memiliki kekayaan atau status sosial tinggi. Namun dengan Adrian, dia merasa bahwa dia memiliki segala sesuatu yang paling penting. Cinta yang tulus dan penerimaan yang sejati. Semua tekanan dan keraguan yang pernah dia rasakan kini mulai menghilang. "Adrian, aku ingin mengucapkan terima kasih padamu," kata Rina, suaranya penuh dengan emosi. "Kamu telah menunjukkan padaku bahwa cinta itu tidak ada kaitannya dengan siapa, kita atau apa yang kita punya. Terima kasih karena telah mempercayaiku, karena telah memilihku meski dunia kita sangat berbeda." Adrian tersenyum, matanya berbinar. "Tidak perlu terima kasih, Rina. Aku memilihmu karena kamu adalah kamu. Kamu yang membuatku merasa hidup dan berarti. Tidak ada yang lebih penting dari itu." Malam itu berakhir dengan suasana yang penuh kebahagiaan. Keluarga Adrian yang tadinya ragu kini menerima Rina dengan hati terbuka. Mereka berbicara dengan penuh kehangatan, tertawa bersama, dan menikmati makan malam dengan penuh kedamaian. Rina merasa untuk pertama kalinya, dia benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga Adrian. Setelah pertemuan itu, hidup mereka berdua mulai memasuki babak baru. Adrian dan Rina memutuskan untuk menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh makna. Di tengah kemewahan dunia Adrian yang sebelumnya begitu asing bagi Rina, mereka memilih untuk tetap berpegang pada nilai-nilai yang lebih dalam, kepercayaan, kasih sayang, dan komitmen. Mereka berdua tahu, hidup tidak selalu tentang apa yang tampak di luar. Cinta yang sejati tidak memandang status sosial, penampilan, atau harta. Cinta yang tulus datang dari hati, dari penerimaan, dan keinginan untuk berjuang bersama, melalui segala ujian yang datang.
Adrian dan Rina kini memulai hidup baru mereka bersama. Mereka tidak lagi memikirkan pendapat orang lain, karena mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang saling mendukung dan mencintai. Keputusan mereka untuk bersama bukan hanya tentang melawan tekanan, tetapi juga tentang membuktikan bahwa cinta yang sejati tidak akan pernah pudar, meskipun dunia terus berubah. Dan di akhir cerita ini, Adrian dan Rina membuktikan bahwa cinta sejati memang melampaui segala batasan. Mereka akan terus bersama, membangun hidup yang lebih baik, dengan hati yang penuh cinta dan harapan.